Bapak Hasan dan Bu Nina telah memenuhi undangan saya terkait gugatan cerai ke Pak Bu Nina pada Pak Hasan. Sebelum masuki masa persidangan yang lebih lanjut, tentunya kita harus memasuki masa persidangan, masa mediasi maksud saya. Maaf. Dengan mediasi ini saya ditunjuk sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hidayat. Ia ditunjuk oleh hakim sebagai mediator Bapak Hasan dan Bu Nina. Saya harap mediasi ini Bapak Ibu sekalian saling menghormati, tidak memotong pembicaraan satu sama lain, dan ada itikat baik dari Bapak Ibu untuk mencarikan solusi terbaik bagi kita sama-sama. Apakah Bapak Hasan dan Bu Nina bersedia untuk etikat baik menjalani mediasi ini? Bersedia. Oke, kalau bersedia kita lanjut terkait gugatan cerai yang diajukan Bu Nina. Saya mau tahu permasalahannya terlebih dahulu, bagaimana dan apa yang dirasakan oleh Bu Nina saat ini. Silakan Bu Nina. Jadi begini Pak, sebenarnya saya tuh sudah tidak tahan karena suami saya itu kan jarang pulang. Terus saya merasa kurang diperhatikan dan kurang secara nafkah juga. Dan juga saya karena hal itu pendidikan anak lalu pengasuhan anak itu lebih berat ke saya. Saya ngerasanya seperti itu. Oke, saya memahami perasaan Bu Nina. Tentu menjadi ibu yang sendiri di rumah sangat berat. Sementara mungkin Bapak Hasan dengan keadaannya belum bisa memberikan perhatian kepada Bu Nina. Selanjutnya bagaimana Bapak Hasan menanggapi hal tersebut setelah apa yang disampaikan oleh Bu Nina? Jadi saya seperti yang Bapak katakan bahwa saya itu kerja di luar kota. Saya akui saya memang kurang komunikasi di situ karena memang sibuk sekalinya bekerja. Tapi bukan berarti saya tidak peduli dengan anak dan istri saya. Siap, Bapak Hasan. Jadi apa yang saya dengar dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya simpulkan Bu Nina merasa karena Pak Hasan bekerja jauh di luar kota dan uang yang dikirimkan oleh Pak Hasan kepada Bu Nina malah mungkin kurang cukup oleh Bu Nina, dan Bu Nina sendiri mengasuh anak di rumah, merasa terbebani karena anak diasuh sendiri. Dan tentunya karena Pak Hasan bekerja di luar kota, Bu Nina kurang merasa perhatian dari Pak Hasan. Secara terbuka tentu saya ingin menanyakan kepada Bu Nina dan Pak Hasan terkait bagaimana hubungan Bapak Ibu sekalian, apakah mau bertahan atau bagaimana? Silakan untuk Bu Nina terlebih dahulu. Saya cenderung mau bercerai. Kalau Pak Hasan, Saya pribadi masih mau bertahan. bagaimana Bu Nina kalau Pak Hasan masih mau bertahan? Saya tetap mau bercerai. Bagaimana Pak Hasan? Jadi kalau memang itu pilihan yang terbaik, saya masih. Jika perceraian menjadi pilihan dan kesepakatan oleh Bapak Ibu sekalian, tentu kita akan selanjutnya membahas terkait hak asuh anak dan lain-lainnya. Karena Bapak Ibu sekalian punya 2 orang anak. Yang pertama terkait hak asuh anak. Bagaimana Bu Nina? Karena Bu Nina yang selama ini mengasuh anak dan lain sebagainya, apakah anak mau ikut Bu Nina atau mau diserahkan ke Pak Hasan saja? Silakan Bu Nina. Tentu saya mau kedua anak saya ikut saya dulu-dulunya. Bagaimana Pak Hasan tanggapannya? Saya tidak keberatan jika hak asuh anak saya jatuh kepada istri saya, tapi kalau bisa saya masih bisa bertemu dengan mereka. Oke, saya simpulkan ya terkait hak asuh anak. Hak asuh anak, 2 orang anak ikut oleh Bu Nina. Cuman Pak Hasan minta ada hak kunjungan ataupun pertemuan pada anaknya ya, Pak Hasan ya. Betul. Oke, terkait hak asuh anak sudah. Selanjutnya kita terkait hak nafkah anak. Apakah Pak Hasan, sebelum hak nafkah anak, tentu Pak Hasan tadi mau hak kunjungan tadi ya? Ya, benar. Seberapa pengen Pak Hasan mau bertemu dengan anaknya? Apakah setiap minggu atau bagaimana? Silakan. Saya pribadi kalau bisa setiap bulan dan
Bu Nina menanggapi dari Pak Hasan mau bertemu setiap bulan dan video call setiap waktu mungkin? Selama tidak mengganggu jadwal sekolah anak saya. Diperbolehkan saja Bu. Bagaimana Pak Hasan? Bu Nina sudah bersedia, Pak Hasan setuju tidak? Baik, saya setuju. Oke, saya simpulkan terkait hak kunjungan. Hak kunjungan 1 bulan mungkin beberapa kali, tapi 1 kali mungkin cukup Pak Hasan ya. Dan untuk video call tidak ada batasan terkait video call, cuman Pak Hasan ingat bahwa ketika jam sekolah ataupun anak-anak lagi belajar jangan mengganggu kegiatan kita. Bagaimana Pak Hasan, apakah menyanggupi hal tersebut? Baik, saya sambut dan saya bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita terkait hak nafkah anak Bapak Ibu sekalian. Seberapa besar yang dapat Bapak Hasan berikan kepada anak ini? Kalau saya pribadi saya bisa menyanggupi itu sekitar 2 juta. 2 juta Pak Hasan ya? Ya. Dengan 2 juta tersebut apakah ada kemungkinan suatu saat naik dan lain sebagainya Pak Hasan? Untuk kemungkinan saya rasa ada. Saya bisa naikkan untuk sekitar 2.500 per bulan. Siap. Terima kasih Pak Hasan. Bagaimana Bu Nina menanggapi hal tersebut untuk hak nafkah anak? Jika hanya 2 juta, saya merasa itu masih kurang. Kalau 2.500.000 saya setuju. 2.500.000 Pak Hasan. Bu Nina memintanya. Apakah Pak Hasan bisa menyanggupi? Baik, saya siap. Saya bisa. Oke, saya simpulkan terkait hak nafkah anak. Pak Hasan dan Bu Nina menyepakati ya bulan Pak Hasannya Ya. 2.500.000 mengirimkan untuk anaknya, untuk 2 orang anaknya. Mungkin nanti ke rekening Bu Nina ataupun lain sebagainya bisa dikomunikasikan di berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya terkait harta bersama Bapak Ibu. Apakah saat ini Bapak Ibu ada punya harta bersama dari Bu Nina? Ada motor dan rumah. Ada motor dan rumah. Oke. Dari Pak Hasan, motor dan rumah bagaimana? Apakah mau dibagi motor dan rumah atau motor dan rumah dijual terus akumulasi total tersebut bagi 2 atau bagaimana dari Pak Hasan? Saya mungkin untuk rumah nanti saya serahkan kepada anak-anak, tapi untuk motor akan saya ambil. Oke, rumah Bapak Hasan ambil ya. Rumah Maaf. saya serahkan kepada anak-anak, Oh, motor saya ambil. Rumah untuk anak-anak ya. Mungkin sama Bu Nina nanti ditinggali, motor Bapak Hasan ambil. Ya, benar. Bagaimana Bu Nina, apakah bersedia dan setuju terkait hal tersebut? Betul. Oke, terima kasih untuk harta bersama sudah sepakat ya. Untuk rumah Bu Nina akan tinggali bersama anak-anak dan motor akan dibawa oleh Pak Hasan. Oke, mungkin itu saja yang akan kita bahas di mediasi ini. Mungkin saya akan simpulkan terkait beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sepakat untuk bercerai ya. Bukankah begitu Bapak Ibu sekalian? Sepakat. Oke, untuk hak asuh anak diberikan kepada Bu Nina 2 orang anak. Cuman Pak Hasan mau ada hak kunjungan 1 bulan sekali dan video call setiap saat anak tidak sekolah. Terkait hak nafkah anak, Bapak Hasan menyanggupi sekitar 2.500.000 per bulan dan akan ditransfer ataupun dikirimkan kepada Bu Nina selaku pengasuh anak-anaknya. Selanjutnya terkait harta bersama, rumah akan ditinggali oleh Bu Nina dan anak-anak, motor akan dibawa oleh Pak Hasan. Itu yang dapat saya simpulkan. Apakah Bapak Ibu sekalian setuju apa yang setelah kita diskusikan bersama tadi? Siap, setuju. Oke, setelah dengan setujunya Bapak Ibu sekalian, berakhir pula mediasi yang saya laksanakan bersama Bapak Ibu sekalian. Nanti akan ada berita acara mediasi hari ini. Setelah itu akan lanjut ke persidangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kooperatif Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri mediasi ini, telah tertib, juga menemukan solusi bersama untuk
urutan anak-anak dan hubungan bapak ibu telah ibaratnya telah memutuskan bercerai, jangan saling bermusuhan, tetap silaturahmi lah. Kemudian yang dapat saya sampaikan, semoga bapak ibu sekalian berkenan. Nanti berita acara akan saya berikan setelah ini untuk ditandatangani, dan bapak ibu sekalian mungkin akan dijadwalkan terkait persidangan perceraiannya. Oke, bersedia ya? Jadi setelah ini kita ke ruangan sebelah untuk melaksanakan penandatangan berita acara hasil mediasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.